Wajah-wajah permak demi sempurna, lupa jadi diri sendiri. Selamat datang di dunia, di mana wajah bukan lagi pemberian Tuhan, tapi proyek renovasi bertahap. Fenomena operasi plastik kini bukan lagi hal tabu. Ia sudah seperti paket langganan tahunan. Dulu orang menabung untuk beli rumah. Sekarang menabung untuk beli hidung baru edisi 2.0. Yang menarik, standar cantik dan tampan sekarang makin seragam. Mata harus besar, hidung harus mancung, dagu harus lancip, kulit harus putih bercahaya seperti lampu LED 30 watt. Dan yang lebih menarik lagi, semua wajah akhirnya terlihat seperti saudara jauh satu pabrik. Bayangkan kamu masuk ke sebuah kafe. 5 orang duduk berjajar. Rambut beda warna. Outfit beda gaya. Tapi wahana seperti hasil paste dari template yang sama. Ini bukan salah operasi plastiknya. Teknologi medis itu netral. Yang jadi masalah adalah ketika standar kecantikan berubah menjadi tekanan sosial. Karena faktanya, banyak orang tidak melakukan operasi plastik karena ingin, tapi karena merasa harus. Tekanan dari media sosial, tekanan dari komentar netizen, tekanan dari budaya yang bilang, kalau kamu tidak sesuai standar, kamu kalah. Ironisnya, di saat semua orang berlomba jadi sempurna, tingkat kecemasan dan depresi justru meningkat. Kenapa? Karena ketika wajah jadi proyek utama hidup, nilai diri ikut digantungkan di cermin. Dan disinilah fenomena menarik terjadi. Beberapa orang yang sangat terobsesi pada penampilan, seringkali juga paling keras, mengkritik penampilan orang lain. Lucu ya, orang yang paling takut terlihat kurang, justru paling cepat menunjuk kekurangan orang lain. Secara psikologi, ini disebut proyeksi. Ketika seseorang merasa tidak aman dengan dirinya, ia melempar rasa tidak amannya itu ke orang lain. Dia jelek banget. Dia nggak sesuai standar. Dia nggak pantas tampil. Padahal dalam hati kecilnya, jangan-jangan aku juga tidak cukup. Operasi plastik bukan musuh. Tapi jika ia menjadi pelarian dari rasa tidak berharga, disitulah masalahnya. Karena rasa insecure tidak bisa diangkat dengan pisau bedah. Hidung bisa diubah, rahang bisa dipoles, kelopak mata bisa dibuka. Tapi pikiran yang terus membandingkan diri, itu tidak bisa dijahit ulang. Fenomena ini makin kuat di era media sosial. Foto sebelum dan sesudah jadi konten. Transformasi jadi kebanggaan. Dan algoritma menyukai perubahan drastis. Semakin dramatis, semakin viral. Dan lama-lama, orang bukan lagi ingin jadi versi terbaik dirinya, tapi ingin jadi versi yang paling mirip standar. Masalahnya, standar itu terus berubah. Hari ini dagu face shape, besok rahang tegas, lusa pipi tirus minimalis. Minggu depan tren wajah natural tapi tetap sempurna. Sampai akhirnya orang lupa satu hal sederhana. Keunikan tidak pernah viral. Keseragaman yang justru dijual sebagai ideal. Dan di tengah semua itu, ada paradoks besar. Sebagian orang yang merasa sudah mencapai standar, justru makin mudah merendahkan orang lain. Seolah-olah setelah wajahnya sesuai template, ia naik kasta sosial. Padahal nilai manusia bukan diukur dari seberapa simetris wajahnya. Bukannya lagi. Semakin banyak yang mengejar kesempurnaan fisik, semakin banyak pula yang merasa kosong. Karena ketika identitas dibangun dari penampilan luar, ia rapuh. Satu komentar pedas bisa menghancurkan percaya diri. Satu foto tanpa filter bisa bikin panik. Satu jerawat kecil terasa seperti bencana nasional. Inilah ironi zaman modern. Kita hidup di era paling canggih, tapi juga era paling tidak percaya diri. Operasi plastik bukan cerita tentang wajah. Ia cerita tentang standar. Ia cerita tentang tekanan. Ia cerita tentang bagaimana masyarakat bisa membuat seseorang merasa tidak cukup hanya karena berbeda. Dan roasting paling lucu sebenarnya bukan pada wajah yang berubah, tapi pada sistem yang membuat semua orang merasa harus berubah. Karena kalau semua wajah dibuat sama, siapa yang tersisa untuk disebut unik? Wajah-wajah permak sempurna di luar rapuh dalam. Setelah wajah dipoles, rahang diruncingkan, hidung ditinggikan, dan kelopak mata dibuka lebar untuk masa depan. Muncul satu pertanyaan penting. Apakah hidup langsung bahagia? Jawabannya, tidak sesederhana itu.
Karena masalah terbesar manusia bukan di wajah, masalah terbesar manusia ada di dalam kepala. Fenomena yang sering terjadi di lingkungan dengan standar kecantikan tinggi adalah munculnya kompetisi tak terlihat. Bukan kompetisi nilai, bukan kompetisi prestasi, tapi kompetisi visual. Siapa paling glowing? Siapa paling simetris? Siapa paling layak tampil? Dan dari sinilah muncul budaya saling nilai. Lucunya, semakin tinggi standar yang dikejar, semakin tipis toleransi terhadap perbedaan. Sedikit beda, dekomentari. Sedikit unik, dianggapnya. Sedikit tidak sesuai template, dianggap gagal. Padahal ironi terbesarnya adalah standar itu sendiri tidak pernah puas. Hari ini kamu dipuji, besok muncul tren baru, kamu dianggap ketinggalan. Itu sebabnya banyak orang yang terlihat sempurna, justru menyimpan kecemasan besar. Takut kehilangan validasi, takut dianggap biasa saja, takut kembali menjadi tidak cukup. Dan ketika seseorang hidup dalam ketakutan kehilangan status visual, ia cenderung mencari cara untuk tetap merasa unggul. Salah satu caranya, merendahkan orang lain. Secara psikologis, ini adalah mekanisme pertahanan diri. Ketika harga diri rapuh, cara tercepat untuk merasa tinggi adalah membuat orang lain terlihat lebih rendah. Dia nggak sesuai standar. Dia kelihatan kampungan. Dia kurang ini, kurang itu. Komentar-komentar seperti itu seringkali bukan tentang orang yang dikomentari. Itu tentang rasa tidak aman si pemberi komentar. Karena orang yang benar nyaman dengan dirinya. Jarang sibuk mengomentari fisik orang lain. Mereka terlalu sibuk hidup. Budaya ini makin diperkuat algoritma. Konten transformasi ekstrem dipuji. Konten yang menunjukkan kekurangan sering dijadikan bahan candaan. Lama-lama masyarakat terbiasa melihat manusia seperti produk. Dinilai, dibandingkan, diberi rating. Dan ini menciptakan ilusi superioritas. Seseorang yang sudah mencapai standar merasa berada di level lebih tinggi. Seolah-olah nilai moral dan kecerdasan ikut naik bersama tinggi hidungnya. Padahal operasi plastik hanya mengubah struktur wajah, bukan struktur karakter. Dan disinilah roasting paling jujur sebenarnya terjadi. Karena kita hidup di zaman di mana orang bisa mengedit wajahnya, tapi lupa mengedit sikapnya. Bisa merombak tulang pipi, tapi tidak mau merombak cara bicara. Bisa memperbaiki simetri wajah, tapi tidak mau memperbaiki empati. Lucu, bukan? Sempurna di luar, tapi mudah tersinggung. Cantik di kamera, tapi kasar di komentar. Tampan, tapi toksik di kehidupan nyata. Fenomena ini bukan milik satu negara. Ini fenomena global. Dimanapun standar kecantikan dipuja berlebihan, pola yang sama muncul. Tekanan gives insecure, gives kompetisi, gives bullying, gives depresi. Siklusnya berputar. Dan yang paling kasihan sebenarnya generasi muda. Mereka tumbuh dengan perasaan bahwa wajah alami adalah versi trial. Sedangkan wajah hasil modifikasi adalah for premium. Padahal manusia bukan aplikasi yang harus date terus. Ada satu fakta menarik dalam psikologi. Semakin seseorang menyembunyikan rasa kurangnya, semakin agresif ia mempertahankan citra luarnya. Itulah kenapa kadang orang yang terlihat paling percaya diri justru paling sensitif terhadap kritik kecil. Karena di balik citra itu, ada ketakutan besar untuk kembali dianggap biasa. Dan jika kita jujur, tidak ada yang salah dengan ingin tampil lebih baik. Tidak ada yang salah dengan perawatan diri. Yang berbahaya adalah ketika nilai diri sepenuhnya bergantung pada validasi visual. Karena ketika pujian berhenti, identitas ikut goyah. Dan pada akhirnya, pertanyaan besarnya bukan, seberapa sempurna wajahmu? Tapi, seberapa damai kamu dengan dirimu? Karena kedamaian tidak bisa dibeli dengan paket diskon operasi. Kepercayaan diri tidak dijahit dengan benang medis. Dan harga diri tidak dibentuk oleh simetri wajah. Roasting paling keras sebenarnya bukan pada orang yang melakukan operasi plastik, tapi pada budaya yang membuat manusia merasa tidak berharga sebelum mereka mengubah dirinya. Karena jika semua orang terus berlomba menjadi template yang sama, siapa yang tersisa untuk menjadi diri sendiri? Dan mungkin justru yang paling berani di zaman ini adalah mereka yang berkata, "Aku cukup, tanpa filter, tanpa renovasi besar-besaran.
tanpa merasa harus menjatuhkan orang lain agar terlihat tinggi. Karena pada akhirnya, wajah bisa direkayasa, tapi karakter selalu terlihat.